Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat channel Rumah Tahfiz Darul Uswah, hari ini kita berjumpa lagi dalam konten YouTube Darul Uswah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips untuk membangun rumah tahfiz. Ya, ada beberapa hal yang paling urgen dalam membangun rumah tahfiz. Tapi yang paling urgen itu adalah hanya 5 poin saja. Yang pertama adalah niat. Ya, segala sesuatu hal itu memang harus niat dimulainya. Ya, innamal a'malu niat. Ya, sesungguhnya segala sesuatu hal itu berawal dari niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mencapai Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ila dunya, tapi barang siapa yang berhijrah itu karena dunia, ya, maka dia akan mendapatkan dunia. Nah, jadi yang paling utama adalah niatnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dalam membangun rumah tahfiz itu harus ada azam, i'tikad yang kuat. Karena untuk membangun rumah tahfiz itu perlu pengorbanan yang besar, gitu ya. Perlu pengorbanan, perlu cita-cita yang besar. Jadi kalau kita niatnya itu tidak kuat, niatnya itu melempem, maka tidak akan jadi rumah tahfiz itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menulis apa-apa saja yang menjadi kebutuhan rumah tahfiz. Misalnya seperti bangunan. Nah, bangunan yang pertama, karena bangunan ini adalah menjadi sarana bagi para santri untuk tempat dia belajar dan mengajar, seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya bangunan, kita bisa menyewa, ya, atau kita bisa menumpang, seperti itu. Tapi kalau kita punya bangunan sendiri, masya Allah, alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua yang menjadi listnya adalah santri. Jadi kita harus mencari santri. Kita harus punya target dulu. Kita mau santri yang anak-anak kah, atau santri yang dewasa kah, atau mahasiswakah, pekerjakah, atau yang spesial untuk menghafal Quran, seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu. Kalau tahap awal lebih baik kita membuka yang anak-anak dulu, ya. Karena kalau anak-anak ini progresnya lebih besar, ya. Orang tua lebih suka seperti itu. Kalau mencari mahasiswa, kita harus dekat dengan kampus. Nah, kalau mencari santri yang khusus menghafal, biasanya itu lebih sulit, gitu ya. Dan biasanya kebanyakan itu banyak lembaga-lembaga yang menyediakan fasilitas gratis, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang di list tadi, kita harus punya guru. Itu yang paling penting, santri dan guru. Nah, kalau misalnya kita berkafaah untuk menjadi guru, kita punya ilmu, kita punya bacaan Al-Quran yang baik, kemudian kita ada hafalan Al-Quran, maka kita sendiri bisa menjadi seorang guru. Nah, itu sangat menguntungkan karena bisa mengurangi anggaran untuk pembangunan rumah tahfiz tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak punya kafaah, kita tidak punya ilmu untuk itu, maka kita bisa mencari guru, seperti itu. Atau kira-kira relawan yang mau menjadi guru. Tapi kalau misalnya kita ingin jadi guru, ya, sebagai pelopornya, tapi kita tidak punya hafalan, tidak masalah. Bisa menghafal sembari mengajarkan santri. Tapi poin yang paling utamanya, kalau kita ingin mengajar tahfizul Quran atau Al-Quran adalah tahsin Quran, kita harus memiliki bacaan Al-Quran yang baik. Kalau hafalan mungkin bisa kita sembari mengajari santri, kita bisa menghafal step by step. Tapi kalau bacaan Al-Quran, kita nggak boleh belajar dengan santri, ya. Karena nanti santrinya, kalau apalagi anak-anak, dia bisa salah bacaan Al-Qurannya, karena dia meniru daripada gurunya. Itu tadi yang list, ya. Yang pertama bangunan, kemudian santri, kemudian guru. Yang keempat yang harus di list itu adalah Quran. Ya, kita harus punya Quran. Untuk tahap awal mungkin kita bisa mengarahkan santri-santri kita untuk membawa Quran sendiri. Tapi untuk tahap selanjutnya, insya Allah biasanya akan ada lembaga-lembaga yang mewakafkan Quran. Kemudian untuk kids, untuk anak-anak itu sangat dianjurkan untuk memiliki
buku bacaan ya, buku bacaan untuk anak-anak. Sehingga ketika dalam proses nanti dia belajar mengajar, dalam proses antrian untuk menyentuhkan hafalan ke depan, nah itu dia bisa baca buku dulu. Kalau misalnya tidak ada sarana yang lain, khawatirnya dia bisa bermain karena dia tidak punya sarana untuk dilakukannya seperti itu ya. Nah, itu tadi ya, bangunan, santri, guru, Quran, buku bacaan. Nah, papan tulis dan lain-lain itu adalah hal-hal yang sekunder. Yang paling penting itu adalah bangunan, santri, guru, dan Quran. Seperti itu. Yang pertama tadi adalah tipsnya niat. Yang kedua, kita harus melis apa-apa saja yang menjadi kebutuhan rumah tahfiz. Yang ketiga adalah poinnya dalam tips membangun rumah tahfiz itu, kita harus mencari dana ya untuk pembangunan rumah tahfiz tadi. Misalnya dalam sarana tadi, dalam list kita untuk membangun rumah tahfiz kita butuh bangunan. Nah, bangunan ini kalau misalnya kita tidak punya sendiri berarti kita kan harus menyewa. Nah, uang untuk menyewa ini dari mana? Ya, tidak ada cita-cita tanpa pengorbanan ya kan. Jadi kita ya pandai-pandailah. Kalau misalnya memang mau minjem, kalau misalnya ada yang mau berinfak, masya Allah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk tahap awal, gak apa-apalah kita minjem dulu kan dengan orang tua atau dengan saudara ya. Nanti sembari berjalan, insya Allah Allah kasih rezeki, ya kita akan bisa melunasinya. Jangan pernah takut ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari jiwa-jiwa seorang muslim itu adalah dirinya, kemudian hartanya, dan Allah menggantinya dengan surga. Jadi tidak usah takut ya. Jadi sesungguhnya inilah perniagaan yang sangat besar dan tidak akan merugikan. Ya, astabshiru bibay'ikum alladzi bay'atum bih. Ya. Jadi berbahagialah dengan hal itu gitu ya, karena Allah telah menjanjikan surga kepada kita. Jadi apa-apa yang telah kita korbankan untuk membangun generasi Quran, untuk menciptakan, membumikan Al-Quran, menciptakan generasi Quran, insya Allah Allah akan balas. Akhirat tentu sudah dapat dan dunia akan disertakan Allah juga sembari berjalannya waktu. Yang penting kita harus tetap istiqomah. Jangan mudah lemah ya, jangan mudah putus asa, terus berjuang. Insya Allah akan ada kejutan-kejutan yang akan diberikan Allah sembari kita berjuang untuk mengembangkan rumah tahfiz itu. Seperti itu ya. Jadi insya Allah nanti Allah kasih donatur, kemudian Allah kasih orang-orang baik yang membantu untuk menopang perekonomian rumah tahfiz kita. Jadi tidak usah takut ya. Itu ya. Jadi yang pertama itu poinnya adalah niat. Yang kedua itu adalah kita melis apa kebutuhannya. Kemudian kita harus mencari dana. Yang ketiga, yang keempat adalah buka segera dan jangan banyak berpikir. Nah, itu yang paling penting. Nah, kebanyakan ya teman-teman kadang juga yang hafizah gitu ya, teman-teman seperjuangan dahulu sering bertanya tapi tak melaksanakan. Bagaimana sih Kak tips buka rumah tahfiz? Nah, saya sudah jelaskan, tapi sampai sekarang belum buka karena banyak berpikir. Jadi tidak boleh banyak berpikir ya. Nah, cukup dibuat poin-poin tadi, kemudian terus laksanakan. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu ya. Jadi nggak usah takut ya. Insya Allah akan datang pertolongan Allah sembari berjalannya waktu. Akan Allah berikan kita orang-orang yang baik untuk mewakafkan hartanya di rumah tahfiz kita. Kemudian kita akan diberikan sahabat-sahabat baik yang akan membantu untuk berjalannya rumah tahfiz kita. Intinya adalah kita harus ikhlas karena Allah. Ya itu yang paling penting. Kita harus punya niat azam itu karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain-lain, bukan karena kita dibilang hebat, bukan karena yang lain-lain. Semuanya hanya karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah akan datang pertolongan Allah, akan datang kejutan-kejutan Allah yang sangat indah yang akan kita rasakan. Nah, poin yang kelima yang paling penting adalah untuk
menjalankan dan mempertahankan rumah tahfiz itu berdoa. Doa yang paling utama kepada Allah. Kita berdoa agar Allah mudahkan jalannya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengelola, maka tolong ya Allah, kelolalah rumah tahfizku dengan sebaik-baik pengelolaanmu. Ya, itu ya tadi tips untuk membangun rumah tahfiz. Oke teman-teman, jika kamu merasa video ini bermanfaat, tolong di like, subscribe,